Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini, mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3, jurusan D3 Kebidanan. Pada kali ini saya ingin menyampaikan penyuluhan mengenai pencegahan anemia pada balita melalui konsumsi makanan kaya zat besi. Sebelum memulai penyuluhan, izinkan saya menyampaikan kontrak waktu. Penyuluhan ini akan berlangsung kurang lebih selama 15 menit yang terdiri dari penyampaian materi serta diakhiri sesi diskusi dan juga penutup. Sebelum memulai ke materi, sebelumnya kenapa sih saya mengambil tema pencegahan anemia pada balita melalui konsumsi makanan zat besi? Pada umumnya, anemia pada balita ini kan merupakan penyakit yang sering terjadi dan berdampak pada pertumbuhan serta perkembangan pada balita. Nah, oleh karena itu penting nih bagi kita untuk mengetahui bagaimana cara pencegahannya agar tidak pencegahannya sejak dini agar tidak jadinya keterlambatannya. Oke, dengan adanya pencegahan ini, saya harapkan semoga kakak mengetahui bagaimana cara pencegahannya dan juga mengatasinya agar tidak jadinya keterlambatan. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Anemia pada balita ini kan merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi, terutama di Indonesia. Nah, kondisi ini disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin akibat kekurangan zat besi yang sangat dibutuhkan pada masa pertumbuhan serta perkembangan. Nah, dampaknya ini tidak hanya pada fisik saja, tetapi juga pada perkembangan dan daya tahan tubuh juga terpengaruhi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan zat besi melalui makanan bergizi seimbang serta melalui edukasi kepada orang tua ataupun keluarga. Selanjutnya di sini ada pengertian anemia, yaitu kondisi ketika kadar hemoglobin ataupun jumlah sel darah merah ini menurun sehingga kemampuan darah membawa oksigen berkurang. Akibatnya kebutuhan oksigen itu kebutuhan oksigen jaringan tidak terpenuhi secara optimal dan dapat mengganggu fungsi organ tubuh. Kondisi ini juga dapat menurunkan daya tahan tubuh dan juga meningkatkan risiko kesehatan. Selanjutnya di sini ada penyebab anemia pada balita yang disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan juga, terutama pada kekurangan zat besi akibat asupan gizi yang tidak seimbang. Terus selain itu juga terjadinya infeksi, terus kondisi kesehatan anak serta peran ibu dan lingkungan juga turut mempengaruhi terjadinya penyakit anemia. Selanjutnya di sini ada tanda dan gejala anemia pada balita, yaitu yang pertama tubuh merasa lebih pucat, terus mudah lelah juga, nafsu makan menurun, serta gangguan pertumbuhan. Nah, selain itu juga tubuh menunjukkan respon seperti napas terasa lebih cepat ataupun sesak napas, terus jantung terasa meningkat akibat kekurangannya oksigen. Selanjutnya di sini ada manfaat zat besi pada balita. Yang pertama ada membantu produksi sel darah merah, yaitu merupakan komponen hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh sehingga mencegahnya terjadinya anemia. Yang kedua yaitu ada mendukung perkembangan otak yang berperan dalam fungsi kognitif. Kekurangan zat besi dapat menurunkan juga konsentrasi, daya ingat, dan juga kemampuan belajar pada anak. Yang ketiga yaitu ada meningkatkan daya tahan tubuh. Zat besi ini tuh membantu sistem imun bekerja lebih optimal sehingga balita ini tuh tidak mudah terserang infeksi ataupun penyakit. Yang keempat yaitu ada mendukung pertumbuhan fisik yang berperan dalam pertumbuhan otot atau jaringan serta mencegah terjadinya stunting. Yang terakhir yaitu ada meningkatkan nafsu makan, membantu mengatur hormon yang berhubungan dengan rasa lapar sehingga anak lebih mudah nafsu makannya. Selanjutnya di sini ada sumber makanan kaya zat besi pada balita. Pada umumnya sumber makanan kaya zat besi ini tuh dibagi menjadi dua. Ada sumber zat besi heme atau yang dari hewani dan zat besi non heme dari nabati. Nah, zat besi jenis ini tuh dia paling baik dan mudah penyerapannya, kurang lebih sekitar 15-35%.
Contohnya itu seperti hati ayam, hati sapi yang sangat tinggi sekali zat besinya, tapi hanya diberikan kurang lebih 1 sampai 2 kali seminggu dalam porsi kecil. Nah, hindari juga nih pemberian secara berlebihan karena dalam kandungan hati ini dia memiliki kandungan vitamin A yang sangat tinggi. Selanjutnya ada daging merah seperti sapi, kambing. Dia juga membantu mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya juga ada daging ayam. Dia tuh lebih ringan dan mudah dicerna juga oleh balita. Selanjutnya ada ikan seperti ikan tuna, sarden, sama ikan kembung. Dia memiliki zat besi dan juga ada omega 3-nya juga. Terus selanjutnya ada telur, terutama pada kuning telur juga dia juga memiliki sumber zat besi yang mudah diolah oleh balita dan ibunya. Nah, selanjutnya di sini ada zat besi non heme ataupun yang dari nabati. Dia ini penyerapannya lebih rendah, kurang lebih 2-10%, tetapi tetap penting juga dan biasanya pada nabati ini tuh dia lebih mudah ditemukan. Contohnya seperti sayur hijau ada bayam, kangkung, brokoli, dan lain sebagainya. Terus ada kacang-kacangan seperti kacang merah, kacang hijau, kacang kedelai. Terus ada buah kering seperti kismis, kurma. Terus ada biji-bijian juga, ada oatmeal sama wijen. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan penyerapan zat besinya? Nah, supaya zat besinya ini diserap secara optimal oleh tubuh bayi, maka kita membutuhkan kombinasi dengan vitamin C. Contoh makanannya itu kayak seperti makanan sayurnya sayur bayam, terus ditambahkan buahnya jeruk ataupun tempe ditambahkan dengan tomat. Terus hindari juga nih pemberian teh karena pada anak lebih baik tidak diberikan sama sekali. Dia dapat menghambat penyerapan zat besinya juga. Terus yang terakhir yaitu batasi konsumsi susu berlebihan, maksimal kurang lebih 500 ml per hari karena dapat mengganggu penyerapan zat besinya. Selanjutnya pencegahan anemia pada balita. Pencegahan anemia pada balita ini perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pemenuhan gizi seimbang, terutama zat besi yang didukung oleh vitamin C, atau boleh juga nih dilakukan pemberian suplemen jika diperlukan juga. Terus pencegahan infeksi serta meningkatkan pengetahuan orang tua. Selanjutnya di sini ada poster yaitu dengan judul Kenali, Cegahi, dan Atasi Anemia pada Balita. Apa itu anemia? Sebelumnya sama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu kondisi ketika darah dalam tubuh tidak mampu membawa oksigen dengan baik ke seluruh bagian tubuh. Hal ini juga terjadi karena kadar hemoglobin ataupun jumlah sel darah merahnya ini lebih rendah dari yang normalnya. Akibatnya menjadi kekurangan oksigen yang dibutuhkan untuk bekerja dan dengan optimal. Manfaat zat besi pada balita yang pertama ada membantu pertumbuhan sel darah merah, yang kedua itu ada mencegah anemia, yang ketiga itu ada mendukung tumbuh kembang anak, yang keempat yaitu ada meningkatkan kecerdasan konsentrasi, dan yang kelima yaitu ada mencegah daya tahan tubuh. Selanjutnya di sini ada gejala dan penyebabnya. Yang pertama gejalanya apa aja sih? Anak terasa lebih lemas dan cepat lelah, terus napasnya terasa lebih pendek ataupun sesak napas, terus detak jantung juga tidak beraturan, terus habis itu kulit juga terasa lebih pucat. Penyebabnya apa aja sih? Yang pertama terjadinya kekurangan asupan zat besi, terus asupan gizi yang tidak seimbang juga, terus terjadinya juga infeksi pada anak yang membuat penyerapan gizinya ini terganggu. Maka di sini saya ada slogan yaitu cegah anemia dengan sehat, yaitu sajikan makan makanan bergizi, edukasi keluarga, hindari kekurangan zat besi, serta aktif pemeriksaan kesehatan dan teratur pola makan. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Apakah dari yang tadi saya sampaikan ada yang kurang cukup dipahami ataupun ada pertanyaan? Saya mau nanya, kenapa anak balita perlu cukup zat besi sejak dini agar tidak terkena anemia dan mendukung tumbuh kembang optimal pada balita? Baik, izin menjawab Kak. Jadi balita ini kan merupakan salah. Ya Allah. Izin menjawab Kak. Balita ini kan membutuhkan zat besi sejak dini karena berperan dalam pembentukan hemoglobin untuk membawa
oksigen ke seluruh tubuh. Nah, ketika anak ini kekurangan zat besi, maka bisa nih terjadinya terkena penyakit anemia. Sehingga tubuh pada balita ini terasa lebih lemas, pucat, dan tidak aktif lagi dan cepat mudah lelah. Nah, kondisi ini juga tuh dapat menghambat pertumbuhan serta perkembangan pada anak. Selain itu juga kekurangan zat besi ini tuh dapat mempengaruhi perkembangan otak, terus daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar. Nah, oleh karena itu juga penting nih bagi balita untuk mendapatkan cukup zat besi agar tidak terjadinya anemia. Terus bisa menjadi tubuhnya menjadi sehat, terus menjadi aktif lagi dan berkembang dengan secara baik. Apakah kakak cukup dipahami tadi saya bilang? Cukup. Baik, di sini ada kesimpulannya dari penyuluhan pada kali ini. Jadi anemia pada balita ini kan merupakan salah satu kesehatan yang paling penting karena dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, serta kemampuan kognitif pada anak. Nah, penyebabnya itu karena kurangnya asupan gizi dalam tubuh. Terus oleh karena itu juga Kurangnya asupan zat besi. oh iya Gizi. Oke, dari Jadi di sini ada kesimpulan dari penyuluhan kali ini, yaitu ada jadi anemia pada balita ini kan merupakan kesehatan yang ya Allah. Santai. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari penyuluhan kali ini, yaitu anemia pada balita ini kan merupakan masalah kesehatan yang cukup sering terjadi karena dapat mengganggu pertumbuhan, perkembangan, serta kemampuan kognitif. Penyebab utamanya yaitu bisa kekurangan asupan zat besi dalam tubuh. Terus oleh karena itu juga pencegahan anemia ini perlu dilakukan dengan memenuhi kebutuhan zat besi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang yang kaya zat besi. Selain itu juga pengetahuan serta kesadaran orang tua itu cukup dipengaruhi agar bisa mencegahnya anemia. Nah, dengan memahami sumber makanan kaya zat besi juga pada penerapan pola makan yang tepat, terus kebutuhan gizi anak dapat terpenuhi secara optimal sehingga kejadian anemia ini tuh dapat dicegah dan tumbuh kembang anak ini tuh berlangsung dengan baik. Demikian dari penyuluhan kali ini. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata dari penyampaian materi tadi. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.